Gawat ya, Lon. Kamu kalah lagi. Denger ya. Kali ini lo boleh menang. Lain kali, lo yang kalah sama gue. Kamu cepat-cepat cari istri. Kalau kamu masuk angin seperti ini kan, ada yang nyerukin kamu, Jaka. Jadi ibu keberatan ngerokin saya? Aduh. Bukan begitu, Jaka. Kamu kan sudah dewasa. Sudah sepantasnya kamu menikah. Lihat tuh teman kamu, Tuti. Dia sudah punya anak. Bahkan Ermi lagi hamil anak ketiga. Kamu nggak mau kan jadi budang lapuk? Kan ada ibu. Seperti halnya teh ini. Juga dibuatin sama ibu. Jaka pergi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaka. Ibu nggak bercanda, Nak. Umur kamu sudah lebih dari 25 tahun. Ibu sudah tua. Bu, gadis-gadis desa ini seleranya tinggi. Mereka mencari laki-laki kota yang kaya. Yang punya motor. Yang punya mobil. Yang pakai dasi, yang punya banyak uang. Sementara saya ini nggak punya apa-apa, Bu. Ibaratnya tidur beralaskan tanah, beratapkan langit. Jadi nggak ada gadis yang mau sama saya, Bu. Lagi pula, saya punya pandangan yang berbeda tentang gadis desa ini, Bu. Ibu sabar ya. Doakan saya supaya cepat dapat jodoh. Ya sudah, pergilah, Nak. Saya pergi dulu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai, Nak. Pagi, aku dari kota. Habis ketemuan sama pacarku. Wah, asik dong. Emangnya kamu melamar dia? Enggak lah, baru PDKT-an. Lagian, dia masih kuliah kok. Jadi, kapan kamu nikah, Jak? Nikah? Aku juga bingung. Ibu emang sering mendesak aku agar segera nikah. Tapi mana ada yang mau. Mau nikah sama siapa? Jak, kalau menurut penglihatanku nih, wajah seperti kamu ini akan mendapatkan seorang gadis istimewa, Jak. Ya, seperti keturunan dewa gitu, Jak. Soalnya wajah kamu ini memancarkan kesan wibawa, Jak. Kamu tahu dari mana? Kakekku yang mengajarkannya, karena dia seorang peramal. Jadi sedikit-sedikit aku bisa membaca peruntungan orang, Jak. Di mana gerangan belahan jiwaku bersembunyi? Dan bagaimana caranya aku bisa menemukan dia? Oh itu sih, aku juga nggak tahu, Jak. Tapi tunggu aja nanti. Nanti juga ketemu sendiri kok. Burung? Jangan-jangan burung ini akan menunjukkan di mana jodohku. Jak, mau kemana? Kamu lihat si ganteng nggak? Ganteng siapa sih, Mbak? Jaka. Ngapain sih nyari dia? Mau tahu aja urusan orang. Kamu lihat si ganteng nggak? Kalau aku lihat, Mbak mau apa? Punya adik kurang ajar banget sih. Ditanya malah muter-muter.
Ya pingin ketemu aja, ada urusan penting. Mbak, ngapain sih Mbak nyari cowok brengsek kayak gitu, hah? Emang nggak ada apa cowok yang lebih baik dari dia? Arjuna di kampung ini tuh banyak, Mbak. Ya iyalah kakak muji dia. Soalnya kakak kan cinta sama Jaka. Dia lari. Siapa mereka? Kecantikan mereka sangat alami. Aku akan mengambil salah satu dari selendang ini. Mudah-mudahan ini saat peruntunganku. Gimana selendang saya? Gimana cara kamu kembali? Hari udah sore. Kita harus tinggalin kamu di sini. Kamu nggak bisa terbang. Tidak ada. Kita harus pergi. Tidak ada yang bisa menentukan nasib seseorang. Kami terlalu banyak mengalah untuk Wulan. Ayah dan ibu terlalu menyayangi kamu. Maafkan Wulan. Jaga dirimu baik-baik. Kita harus segera pergi. Kakak, jangan tinggalin saya. Jangan tinggalin saya. Kakak, jangan tinggalin saya. Kemana kira-kira si Jaka pergi? Rono nggak ngeliat ya? Reno. Kamu lihat Jaka nggak? Jaka lagi pergi ke hutan. Ke hutan. Ngapain Jaka ke hutan? Kamu mau apa? Mestinya saya yang bertanya. Kamu ini siapa? Kenapa kamu malam-malam gini ada di tengah hutan? Mana teman-teman kamu? Saya Wulan. Sebenarnya saya adalah seorang bidadari. Tapi pakaian saya hilang. Jadi saya tidak bisa pulang. Malang benar nasibmu.
kamu memakai pakaianku? Jangan takut. Aku pemuda baik-baik. Namaku Jaka. Ayo. Rasanya saya nggak akan bisa kembali ke kayangan. Tanpa selendang itu saya nggak bisa terbang. Jadi, kamu mau kemana? Saya tidak tahu. Tidak ada seorang pun yang saya kenal di sini. Ih, dicariin kemana-mana, rupanya dia di sini sama perempuan lain. Kalau kamu mau, kamu boleh tinggal di rumahku. Itu pun kalau kamu mau, karena rumahku jelek. Sekarang ini kan sudah malam. Jadi, kamu istirahat dulu dan baru pikirkan cara gimana supaya kamu bisa pulang ke kayangan. Kok dia pakai bajunya Jaka? Rambutnya basah lagi. Bu, Ibu, ini Jaka, Bu. Ibu jangan ngomong gitu. Ini Wulan, Bu. Wulan? Wulan siapa? Calon menantu Ibu. Jaka, kamu jangan bercanda. Maaf, Wulan. Kenalkan, ini ibuku. Wulan. Saya ibunya Jaka. Mari silakan masuk. Jaka, kenapa dia pakai baju kamu? Memangnya dia nggak punya baju? Kamu telah melakukan sesuatu sama dia, Jaka. Rambutnya basah dan mukanya kelihatan pucat. Aduh, Ibu. Jangan berpikiran macam-macam. Dia itu seorang bidadari dari kayangan. Apa? Dia itu... pantas dia cantik seperti bidadari. Ya udah, sekarang Ibu tolong ambilin bantal sama selimut. Dan biarkan dia tidur di sini, ya. Dia mau tidur di sini? Kalau dia mau menginap di sini, kamu harus bilang sama Pak RT. Iya. Besok pagi saya akan lapor sama Pak RT. Kamu nggak boleh sentuh gadis itu. Ya, Ibu sama anak sendiri curiga. Udah, kamu masuk ke dalam. Ini orang apa bukan? Kok cantik sekali ya? Apa benar kata Jaka kalau dia seorang bidadari? Haruskah aku kembalikan ini? Enggak. Aku nggak akan membiarkan Wulan pergi. Gadis itu sangat istimewa. Hanya dia yang membuat hatiku bergetar dan jantungku berdebar-debar. Belum pernah aku bertemu dengan gadis seperti dia. Aku yakin dia adalah calon istriku. Tapi di mana harus kusembunyikan ini?
ambil nasinya. Ibu jadi bingung. Nasinya keras ya? Biar ibu masak lagi ya. Aku udah mencari selendang kamu kemana-mana, tapi nggak ketemu. Siapa yang mencuri selendang saya? Kenapa dia jahat sekali? Apa dia nggak tahu? Karena ulahnya itu, saya jadi terpisah sama keluarga saya. Saya nggak bisa kembali ke negeri saya. Saya nggak bisa jadi bidadari lagi. Kamu jangan nangis. Mungkin selendang itu... Masih ada harapan untuk kembali. Kok melamun? Selendang saya masih bisa kembali, kan? Mudah-mudahan aja. Aku akan berusaha mencarinya. Sekarang kamu terusin makan. Si gadis asing itu harus benar-benar dienyahkan. Dia pikir dia itu siapa? Udah datang tiba-tiba, terus pakai mau ngambil harta aku yang paling berharga. Beraninya dia ganggu macan yang lagi tidur. Jadi gadis itu nginep di rumah Jaka? Iya, pakai tidur segala lagi. Sekamar? Berdua? Ya nggak tahu deh. Ya laporin aja sama ayah. Itu kan udah lebih dari 24 jam lagi. Ya, itu sama aja udah ngelanggar undang-undang. Pantasnya dia tuh diusir. Kayaknya itu ide bagus. Kadang-kadang otak kamu bisa kerja juga ya. Tapi kayaknya ayah itu nggak perlu turun langsung. Biar aja Pak RT yang maju. Jadi ayah nggak perlu tahu? Kalau udah ada pion, biar aja pion yang maju. Jadi jenderalnya nggak usah ikut. Tahu? Kamu habis mandi, tambah kelihatan cantik. Jaka, kamu sudah bilang sama RT kalau ada tamu yang menginap. Ya ampun, Bu. Saya lupa. Lagian kan belum 24 jam, Bu. Sudah, sekarang kamu lapor. Nggak usah nunggu-nunggu lagi, nanti terlambat. Iya, Bu. Sebentar lagi, Bu. Jaka, Iya, Bu. Ini saya mau berangkat. Jaka, kamu tidak tahu aturan ya? Oh, perempuan cantik diinepin seperti kayak ini. Sabar, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dia ini perempuan baik-baik. Namanya Wulan. Kamu kan tahu aturan di desa ini. Kalau kamu menginapkan perempuan, harus kamu nikahi sekarang juga. Atau kami akan mengusirnya sekarang juga. Iya, tenang, Pak, tenang. Bukannya saya tidak mau menikahi dia. Iya, saya akan menikahinya. Tapi menikah itu bukan perkara gampang. Iya, kita tahu. Tapi kamu ngapain gua nginep perempuan di sini? Jaka, jangan rendahkan derajat perempuan, tahu nggak? Iya nggak? Ya. Maaf ya, Pak. Saya nggak bisa nikah dengan Jaka. Karena dia adalah manusia. Emangnya kamu ingin menikah dengan jin? Bidadari tidak bisa menikah dengan manusia. Bidadari, gadis gila mau dinikahin. Dia tidak gila, Pak. Dia ini Wulan. Dia memang seorang bidadari. Wah, kalau begitu Jaka ikutan gila. Warga, baiknya gimana ini?
Dia mungkin memang gila, Pak. Dan saya membawanya pulang untuk menolongnya. Kasihan kalau dia keluyuran di jalanan. Biarlah ibu yang merawatnya sampai dia sembuh. Merawat apa merawat? Jangan-jangan malam-malam ikut merayap. Maaf ya, Pak. Bapak jangan Bapak jangan mentang-mentang banyak orang ya. Seenaknya menghina kami. Baiklah, bukan kami menyinggung perasaan ibu. Kalau memang Wulan itu terganggu jiwanya, biarlah Wulan tinggal di desa ini. Bagaimana, Pak? Setuju? Kalau begitu, mari kita bubar semuanya. Apa saya harus pergi? Enggak, kamu harus tetap bersama kami. Tidak mengganggu? Tidak. Ya Jak, kamu masih ingat kan perkataanku kemarin? Jodoh kamu itu memang bukan dari wanita yang sembarangan. Terbukti benar kan? Kamu tolak Sita dan akhirnya kamu dapatkan bidadari. Dia cantik seperti bunga, Nu. Nggak ada gadis desa yang secantik dia. Tapi Kenapa kamu, Jak? Apa yang membuatmu ragu? aku nggak tahu apakah Wulan mencintaiku. Dia dekat, tapi rasanya begitu jauh. Seperti ada jarak, ada tembok yang membatasi hubungan kami. Sehingga aku nggak bisa mendekati dia, dan dia juga nggak bisa mendekati aku. Jaka, jangan sentimental gitu dong, Jak. Baru juga kenal, tapi kamu harus deketin dia. Biar kamu tahu bagaimana isi hatinya lewat pancaran mata yang bening itu. Kenapa kamu melamun? Nanti dibawa peri loh. Sekarang ini kan sudah malam. Kamu tidur, Gi? Saya ingin pulang ke Kayangan. Saya ingin bertemu sama ibu dan ayah saya. Sebenarnya di mana selendang saya itu berada? Pas baiknya aku kembalikan saja selendang itu. Aku memang menyukainya. Tapi menahan Wulan di sini bukan perbuatan seorang lelaki yang baik. Itu curang. Aku seorang pencuri yang hanya mencari keuntungan sendiri. Egois. Membuat wanita yang kucintai menderita. Mungkin saya bisa mencari selendang itu ke hutan. Iya, di hutan. Di mana selendang itu? Kamu lagi ngapain sih? Kayak ngeliatin macan aja. Iya, ada macan. Tapi bukan macan binatang buas, melainkan gadis cantik dan manis. Siapa sih dia? Ya Wulan lah. Siapa
lagi sih. Tapi ngapain juga ya dia ke hutan kayak gitu? Cari apa dia di situ? Kamu tuh gimana sih? Ambil dong kesempatan emas ini. Manfaatin dia. Si gadis gila itu mau diapain juga boleh. Udah nggak ada lagi yang mau peduli sama dia. Yang ada, Jaka bakalan ngusir dia begitu tahu dia udah nggak perawan lagi. Juga lo, Kak. Sip. Oke. Wulan. Kali ini bakalan abis sama kecantikan. Wulan. Ada apa, Bu? Wulan pergi, Jaka. Pergi kemana, Bu? Ibu nggak tahu. Ibu jangan khawatir. Paling-paling Wulan pergi ke hutan. Ini saya titip dulu. Saya ke hutan ya, Bu ya. Hai, halo cantik. Mau apa kamu? Mau apa? Ya bawa kamu pergilah. Pergi kemana? Tenang, kamu akan aku bawa pergi ke surga, oke? Udah, ayo, cepetan. Lepasin! Ayo dong. Lepasin! Lepasin apanya sih, ha? Bajunya yang mau aku lepasin, ha? Udah, ayo, cepetan. Ayo. Lepasin! Hei, Lano! Lepaskan dia! Kalau enggak, gua hajar kamu! Awas lu, liatin. Terima kasih, Jak. Kenapa dia ganggu saya? Saya nggak pernah jahat sama dia. Apa di bumi ini emang banyak orang jahat? Kenapa saya selalu disusahin? Selendang saya dicuri. Saya juga nggak diterima sama masyarakat di sini. Mereka baru bisa menerima saya karena mereka yakin saya ini orang gila. Dan sekarang dia mau memperkosa saya. Apa salah saya, Jak? Apa salah saya, Jaka? Jawab. Kamu nggak salah apa-apa. Di bumi emang banyak orang jahat. Sekarang kita pulang yuk. Ibu udah nunggu. Saya mau cari selendang saya. Iya, nanti aku cariin ya. Janji, Jak. Janji. Yuk, ayo kita pulang. Assalamualaikum. Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bi. Sita, dari mana kamu? Dari rumah, Bi. Nih, Sita bawain kue. Soalnya tadi Ibu Sita habis dari luar kota. Nih kuenya, Bi. Terima kasih ya. Sama-sama. Wah, selendangnya bagus banget nih, Bi. Kamu suka? Iya, Sita suka banget lagi. Kamu mau, Sita? Bi, serius, ini selendang boleh buat Sita? Boleh. Ini buat kamu ya. Makasih ya, Bi. Ya udah, Sita pamit ya.
gue harus balaskan dendam gue supaya dia nggak bisa sombong lagi sama gue. Terus rencana lo apaan? Kucing buduk. Nanya mulu kerja lu. Gue kayak kasih gue ide kayak apa kek. Dia menghina lo apaan sih? Emang lu nggak lihat apa? Dia selalu kalahin gue di saat gue main bola. Dan sekarang dia malah dapet cewek yang cantiknya sejagat. Gila. Lo mau balas dendam? Sini gue kasih tahu. Gimana? Bagus. Ikut gue sekarang. Hah? Selendang itu? Ya Tuhan, selendang itu sudah terbakar. Apa yang harus kukatakan pada Wulan? Sekarang selendang itu sudah hangus dan dia tidak mungkin bisa kembali ke kayangan. Apa yang harus kukatakan padanya? Maafkan saya, Bu. Udah, jangan cemas. Ibu pasti akan baik-baik aja. Maafkan saya, Wulan. Kok malah minta maaf sama saya? Harusnya kamu minta maaf sama ibu. Gara-gara kita pergi, ibu hampir aja celaka. Ibu nggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa, Jaka. Maafkan saya, Bu. Rumah kita sudah terbakar. Jaka, kamu nggak usah nangis ya. Kita mestinya bersyukur. Rumah bisa kita bangun. Harta bisa kita cari. Aku memang bodoh. Udah, Jaka. Jangan terus menyesali diri. Benar kata ibu. Rumah bisa dibangun lagi. Harta bisa dicari. Ini semua memang salah saya. Karena saya Lona jadi balas dendam. Ya harusnya Maafkan aku, Wulan. Ini salahku. Salahku. Bukan salah kamu. jangan terus-terusan minta maaf. Sekarang kan kita bisa kerjasama untuk membangun rumah itu lagi. Ya kan, Jak? Tolong kamu jaga ibu. Kamu mau kemana? Aku harus memberi pelajaran pada Lono. Aku yakin dia yang telah membakar rumah kita. Dan aku juga belum puas. Karena dia telah mencoba untuk memperkosa kamu. Jaka, jangan emosi. Nanti permusuhan kamu sama Lono tambah panjang. Kamu tenang aja. Kamu jaga ibu ya. Jaka. Mana tunggu? Jak, sabar Jak. Tahan amarahmu. Jangan kau sentuh Lono. Itu hanya akan mendatangkan masalah saja, Jak. Aku nggak bisa tinggal diam lagi, Nuh. Dia sangat membenciku. Dan sekarang, dia sudah membakar rumah ibuku. Ajar kamu, Lono! Apa yang melakukan, Jaka? Hentikan!
anak bapak sudah membakar rumah saya. Bakar rumahmu? Jangan asal menuduh kamu. Apa buktinya? Saya memang tidak punya bukti. Tapi dia punya motif. Kalau dia yang melakukannya. Bohong, Pak. Bohong. Dia fitnah saya, Pak. Saya nggak tahu soal rumah dia yang dibakar. Saya nggak tahu. Saya memang tidak punya bukti, Pak. Tapi saya yakin kalau dia yang melakukannya. Jangan jadi biang onar di desa ini. Menurut penduduk, kamu sudah sering mengganggu banyak wanita. Kini ku jatuhi hukuman kepada kamu. Kamu, ibumu, dan gadis gila itu harus diasingkan dari pergaulan penduduk desa ini. Semuanya paham? Itu artinya tidak seorang pun boleh membantu dan bergaul dengan mereka. Paham ya? Paham ya? Kalau sudah paham, semua bubar. Tapi Pak, dia nggak salah Pak. Semua harus tunduk pada keputusanku, termasuk dirimu, Hanu. Ibu sudah baik kan? Alhamdulillah. Pak Kades menjatuhkan hukuman pada kita kan? Kok ibu tahu? Ibu sedih. Semua penduduk di sini mengasingkan kita. Bukan karena kita tidak bisa dibantu. Tapi, apakah kita sejahat itu sampai kita akhirnya dihukum? Bu, saya ingin membela kehormatan keluarga ini. Lono sudah membakar rumah ini, Bu. Jaka, kamu nggak bisa menuduh orang sembarangan, Nak. Dengar saya, Bu. Kemarin Lono mau memperkosa Wulan di hutan. Lalu dia kepergok saya. Dia jadi dendam dan ingin membalasnya. Begitu saya pulang, rumah ini sudah terbakar. Dan ibu hampir aja celaka kan? Saya kan udah ngelarang kamu pergi. Inilah akibatnya karena kamu nekat pergi. Aku ingin membela keluargaku yang diinjak-injak. Aku ini laki-laki. Gak mungkin aku diam aja ketika rumahku dibakar orang lain. Dan aku membela kamu. Tapi kenapa kamu nyalain aku? Jaka. Jaka, kamu kemana aja? Dari tadi pagi saya nyariin kamu terus. Ibu khawatir banget sama kamu. Saya juga. Jaka, jangan diem aja. Tadinya saya nggak pernah mau bersikap kasar sama kamu. Tapi kenyataannya, saya udah bersikap kasar sama kamu. Jaka, nggak maafin saya. Kalau sekarang kamu nggak mau maafin saya akan nangis di sini. Kamu tahu di bumi ini saya nggak punya siapa-siapa. Saya cuma milikin kamu sama ibu kamu, Jak. Tolong jangan minta maaf padaku, Wulan. Kamu tidak bersalah. Justru aku yang banyak bersalah padamu. Jadi kamu maafin saya? Aku pantas menerima ini semua karena membiarkan Jaka direbut wanita lain. Ini emang pantas untukku. Tapi tidak. Cinta itu kurawat dan kupupuk semenjak aku kecil. Aku nggak akan ngebiarin cinta ini mati. Enggak.
betah deh tinggal di desa kamu ini. Desa kamu ini indah banget, masih alami. Kalau mau makan sayur, tinggal metik. Kalau mau makan ikan, tinggal mancing. Desaku memang indah. Tapi kamu tahu, lebih indah dirimu daripada desa ini. Lebih cantik dari apa yang ada di desaku ini. Rambutmu, kulitmu, matamu, hidungmu, semuanya, semua yang ada di dirimu terlihat begitu sempurna. Kamu ujinya ketinggian. Aku rasa enggak. Apaan sih, Jaka? Kamu genit. Wulan, aku mencintaimu. Kenapa? Saya nggak dengar. Aku mencintaimu, Wulan. Yang keras dong, Jak. Saya belum dengar. Aku mencintai kamu! Sita, kamu udah dengar belum? Jaka akan menikah dengan Wulan. Hei, kamu udah dengar belum? Semua orang di desa ini juga udah pada tahu. Lalu apa? Apa rencana kamu? Ya apalagi sih yang bisa aku lakuin? Mereka kan udah mau nikah. Tanggal sama bulannya aja udah ditentuin. Lagian juga aku tahu kok, si Jaka sama gadis gila itu kan. Kurasa dia nggak gila? Iya, dia emang nggak gila. Tapi mereka saling mencintai kan. Rasanya tuh susah deh buat bikin Jaka berpaling dari cewek itu. Kalau baru ditinggal sebentar juga pemuda di sini udah pada ngantri. Ya aku tahu sih, si Wulan itu memang cantik. Jadi, gitu aja kamu udah nyerah? Apa tuh maksudnya nyerah? Ya udahlah. Mungkin emang berat buat kayak gitu. Tapi kan mau nggak mau. Mungkin juga aku harus rela kali buat kehilangan si Jaka. Aku turut prihatin atas tragedi yang menimpa cintamu, Tak. Udahlah, tinggalin aja aku sendirian. Apa? Aku bilang tinggalin aku sendirian. Oke. Tapi kamu jangan macam-macam ya. Tidak. Aku tidak bisa ngebiarin perkawinan ini terjadi. Aku nggak mau kehilangan Jaka. Tidak mungkin. Jaka akan menikah dengan orang lain. Ini nggak bisa. Ini harus digagalkan. Aku takut banget kehilangan Jaka. Rasanya hatiku seperti disayat sembilu. Pokoknya aku harus dapetin cinta Jaka. Apapun akan aku lakuin buat dia. Sita, aku minjem gunting dong. Lan, kayaknya kamu harus bantu kakak deh. Ada misi yang harus kamu lakukan. Cepet bawa dia pergi. Habisin dia. Dan jangan sampai kamu ninggalin jejak. Baik, Kak. Kamu buang ke tepi hutan atau ke sungai juga boleh. Tenang aja, semuanya bakal beres, oke? Sekarang tunggu apa lagi? Kamu cepetan ke sana. Keburu ada orang yang di sini bisa ngeliat kita dan kita bisa celaka. Iya. Sekarang datang juga kesempatan aku. Dan Wulan lenyap untuk selama-lamanya.
kita udah selamat. Kamu nggak apa-apa kan? Siapa lagi yang ingin celakai kamu? Saya nggak tahu. Tadi waktu saya mau pergi ke pasar, ada orang yang nutup mulut saya. Dan setelah itu saya udah nggak inget apa-apa lagi. Saya takut banget, Jack. Untuk kamu datang. Coba kalau kamu nggak datang, mungkin saya sekarang udah jadi arang. Saya berutang nyawa 2 kali sama kamu. Itu sudah jadi kewajiban aku. Saya takut suatu saat nanti akan ada yang mengincar saya lagi. Dan firasat saya mengatakan kalau pasti memang ada yang mengincar nyawa saya lagi. Kamu jangan takut. Kita pasti bisa mengatasi orang-orang itu. Ya udah, sekarang kita pulang ya. Ibu udah cemas menunggu kamu. Ya. Jangan secepat ini. Pikirkan dulu masak-masak, Jaka. Bu, saya harus melindungi Wulan sepenuhnya, Bu. Kalau saya sudah menikahi Wulan, saya sudah sah menjadi suaminya. Dan apapun yang terjadi pada Wulan adalah tanggung jawab saya. Kalau seperti sekarang, posisi kami sangat rawan, Bu. Jadi, tolong restuilah saya menikahi Wulan, Bu. Ibu bukannya tidak setuju, tapi ibu khawatir. Sekarang, masalah selalu mendera kalian. Ditambah lagi setiap hari, masalah baru datang yang serius. Hubungan kalian kan belum lama. Kalau terus ada masalah, rumah tangga kalian bisa kacau. Saya rasa ibu benar. Lebih baik sekarang kita saling mengenal aja dulu. Jadi dengan begitu, kita bisa tambah yakin dengan cinta kita. Lagi pula, kita kan baru kenal beberapa bulan, Jack. Aku mencintaimu, Wulan. Apa itu belum cukup? Apa kamu belum percaya akan isi hati dan kesungguhan cintaku, Wulan? Bukan begitu. Saya tahu kok. Dan saya juga nggak nolak kamu kan. Tapi bukan sekarang. Belum saat yang tepat. Sekarang banyak orang yang tidak setuju dengan hubungan kita. Apa pedulinya? Biarin aja mereka. Jaka, kamu udah nggak mau dengar lagi nasihat ibu. Ya udah. Tapi jangan lama-lama ya, Bu. Gagal lagi. Jangan asal terus nyalain orang dong. Aku juga hampir mati dibunuh. Mana nggak dapat apa-apa lagi. Apa sih yang kamu bisa bikin? Setiap hal yang kamu bikin tuh selalu aja gagal. Udah deh, mendingan sekarang kamu ngejauh aja dari desa ini. Pergi ke sana, ke rumah kakek. Ke rumah kakek? Di gunung? Gila. Nggak deh, bisa mati aku. Ini tuh cuman buat sementara, bodoh. Udah deh, nggak usah pakai nunjukin hidung gede kamu itu. Lagian juga, kalau si Jaka balas dendam ke kita, bisa gawat kita, bisa mati tau. Lon, kamu tahu kan, yang kakak pinginin itu si Jaka. Lagian setelah kakak pikir, kalau kita ngebawa Wulan pergi itu bukan cara yang bijaksana. Itu cuma belum beruntung aja lagi. Lagian, Jaka kan belum tentu tahu kalau masih aku yang lakuin. Ya kan? Lon, tolong deh, dengerin kakak dulu. Kamu serahin aja semua urusannya sama kakak. Kamu pergi ke rumah kakek. Nanti kalau di sini udah aman, kakak bakalan jemput kamu lagi. Ya? Iya, aku pergi. Aku harus bikin strategi baru. Mungkin bukan dengan kekerasan. Wulan, Jaka, kalian berdua makin rukun aja ya. Sebagai sahabat, aku ikut seneng. Yang satu cantik, yang satu juga ganteng. Ada apa, Sid? Jaka, sebenarnya aku mau minta maaf. Kemarin ayahku udah menghukum keluarga kamu. Tapi gimana pun juga kan kamu itu sahabat aku. Dan aku nggak mungkin buat ngelubain persahabatan kamu.
Semoga kalian bahagia ya. Wulan, aku itu mengenal Jaka sejak kecil. Jaka itu benar-benar pemuda yang baik loh. Oh iya, Jak. Orang di luar itu nggak usah tahu kalau kita udah baikan lagi. Tapi yang pasti, aku akan bantuin kamu. Ya? Aku juga minta maaf ya atas kelakuan adik aku yang kemarin kurang ajar sama kamu. Yang udah, biarin aja ya. Kamu bisa kan lupain itu? Saya rasa emang begitu. Bi, Sita udah ikhlas kok untuk melihat pernikahan Jaka dengan Wulan. Dan Lono juga udah nggak ada lagi di sini. Mendingan sekarang Bibi segera aja menikahkan Jaka sama Wulan. Iya, akan Ibu pertimbangkan. Bibi tunggu apa lagi? Mereka berdua itu kan udah sama-sama cocok, Bi. Bibi jangan kelamaan. Nanti keburu orang-orang gak setuju loh kalau Bibi ada sesuatu yang kurang. Pokoknya Sita siap kok untuk bantuin Bibi, ya? Nanti Jaka aja yang memberikan undangan pada tetangga. Kita nggak usah besar-besaran pestanya, yang penting sah, ya kan? Jaka, saya mau ke pasar dulu. Tapi saya lagi masak nasi. Terus ibu kan nggak ada. Jadi kamu tolong jaga ya. Iya, Lan. Tutup kukusannya jangan dibuka ya. Iya, iya. Hai Jaka, kamu lagi ngapain? Aku lagi buat bakul. Mau kemana sih? Ada hal penting yang pingin aku omongin sama kamu. Tapi jangan di sini ya. Soalnya nggak boleh didengar orang. Di dalam aja ya. Yuk. Ada apaan sih pakai ngomong dalam segala? Tadi kan aku udah bilang ke ayah aku untuk segera mencabut hukuman kamu yang diberikan ke keluarga kamu. Ya, ayahku sih setuju aja. Cuman mungkin nggak dalam waktu dekat ini ya. Tapi kamu jangan khawatir. Ayahku bakal mencabut soal boykot itu kok. Wah, ini kabar bagus. Makasih ya, Sid. Ibu sama Wulan pasti seneng. Ini ada kue. Dimakan ya, Sid. Aku ke dapur sebentar. Iya. Wulan terus. Dikit-dikit Wulan. Apa-apa Wulan. Tapi sebentar lagi kamu bakal ngejemput nama aku, Jaka. Mungkin kekerasan gak bisa bikin kamu pergi. Tapi pengkhianatan, aku yakin kamu gak akan bisa bertahan, Wulan. Apa sih yang dimasak sama Wulan sampai aku nggak boleh ngeliat? Penasaran jadinya.
Masak apa ya? Hah? Padi. Pantas aja padi di lumbung masih utuh. Masaknya kayak gini. Maaf ya, Cit. Aku tinggal agak lama. Nggak apa-apa kok. Yang penting aku kan udah nyampein beritanya. Ya, siapa tahu aja bisa bikin kamu seneng. Ya udah, Jak. Aku pamit dulu ya. Makasih ya kuenya. Jaka. Jaka, kenapa kamu buka tutup kukusan itu? Kamu nggak percaya sama saya? Atau kamu menyembunyikan sesuatu? Maafkan aku, Wulan. Aku hanya penasaran. Bukan karena nggak percaya sama kamu. Wulan, selain kukusan, sepertinya kamu resah karena sesuatu hal. Ada apa, Lan? Kamu tidur dengan Sita. Maksud kamu apa? Jawab aja, Jaka. Kamu tidur dengan Sita. Jangan balik nanya lagi. Kenapa kamu nanya kayak gitu? Kamu pikir ini nggak menyinggung perasaanku? Ingat ya, Wulan. Aku tidak tidur sama Sita. Juga tidak tidur dengan gadis lain. Ya sudah. Ya sudah. Begitu aja. Kamu pikir aku ini siapa? Hah? Kamu emang sengaja memancing emosiku? Atau kamu emang mau cari gara-gara? Hah? Ya sudah kalau kamu nggak mau jujur. Wulan! Jaka, ada yang Bapak mau bicarakan. Sudah hampir 3 bulan hukuman boikot ini kita jatuhkan pada keluargamu. Bapak pikir sudah saatnya untuk mencabut. Dicabut? Terima kasih, Pak. Ya, apalagi sebentar lagi kamu mau menikah. Jadi tidak adil kalau kamu terus dukung. Nanti Bapak dibilang pemimpin yang kejam nanti. Sekali lagi terima kasih, Pak. Jadi benar, kami sudah tidak diasingkan lagi. Ya sudah, Pak, kalau gitu saya permisi pulang dulu. Saya mau memberitahukan kabar gembira ini sama Ibu. Ya udah, sana. Mari, Pak. Terima kasih ya Allah. Akhirnya hukuman kepala desa itu berakhir juga. Kepercayaanmu segalanya bagiku. Dan aku nggak pernah mengkhianatimu. Aku mohon, maafkanlah aku, Wulan. Baik, buruk, kekurangan dan kelebihanku, kamu sudah melihatnya selama ini. Aku yakin, kamu sudah mengenalku dengan baik. Nggak ada yang aku sembunyikan dari kamu, juga hatiku. Aku bisa mati kalau sampai kamu tidak maafkan aku, Wulan. Tolong kamu percaya sama aku. Aku nggak main-main. Aku sungguh-sungguh minta kamu untuk memaafkan aku.
Saya udah maafin kamu kok. Saya mohon kesediaannya bapak-bapak serta ibu-ibu untuk membantu mempersiapkan tempat ijab kabulnya Jaka dan Wulan. Sebenarnya kalian berdua itu memang pasangan yang cocok ya untuk menjadi suami istri. Lan, saya pamit dulu ya ke belakang. Lan, aku depan dulu ya, lihat persiapan yang lainnya ya. Kamu jangan pernah mengharapkan bahwa kamu bisa menikmati hari kebahagiaan kamu, Wulan. Lan, kamu biar aku ngurus aja. Oh ya, kasih ya. Ibu! Suster, saya harus melihat ibu saya, suster. Maaf, biarkan dokter bekerja dengan tenang. Tapi sus, Permisi. dok, bagaimana keadaan ibu saya? Ibu, kenapa ibu pergi meninggalkan Jaka, Bu? Ibu kan ingin melihat Jaka menikah dengan Wulan. Ibu, ibu. Kamu jangan pernah tinggalin aku seperti ibu yang telah meninggalkan aku ya, Wulan. Nanti aku bisa mati. Sekarang ini aku udah nggak punya siapa-siapa lagi. Kamu masih punya saya. Saya nggak akan pernah ninggalin kamu. Pokoknya aku belum mau nikah sekarang. Lagian Bapak tuh ngapain sih? Ngomongin masalah nikah kok tiba-tiba? Kayak nggak ada masalah lain aja. Boleh Bapak tahu kenapa kamu belum mau menikah sekarang? Kamu sudah dewasa, bahkan sudah telat menikah. Bapak ini kepala desa, dicontoh banyak orang. Bapak malu kalau kamu jadi bahan pembicaraan karena jadi perawan tua. Pak, ya soalnya Sita memang belum siap aja untuk menikah. Kamu sudah berumur, Sita. Kamu sudah saatnya menikah.
Jangan menunggu yang tidak mau. Jadi sekarang bersiaplah. Jodohmu bapak yang memikirkan. Aduh, gimana lagi nih? Lagian bapak tuh ngapain sih? Pakai maksa aku nikah sama orang yang gak aku kenal. Coba kalau si Jaka mau nikah sama aku. Hidup kita kayak dongeng ya, Jak. Dulu saya seorang bidadari, tapi sekarang saya sudah berubah jadi manusia. Dan kamu telah menghujani saya dengan cinta kamu yang besar. Lupakanlah masa lalu. Kita sekarang ini satu keluarga dan kita saling mengisi. Dan aku sekarang ini bersyukur sejak kedatangan kamu ke dunia ini dan tinggal bersamaku, hidupku dipenuhi dengan kebahagiaan. Saya juga bahagia. Tapi kadang-kadang saya masih suka mikir, sebenarnya selendang saya ada di mana ya? Selendang? Selendang apa? Apa benar Wulan itu emang seorang bidadari? Oh, jadi ini selendangnya si Wulan. Akhirnya. Mbak, ada apa nemuin saya di sini? Selendang? Mbak dapetin dari mana selendang itu? Kamu pikir saya dapat selendang ini dari mana? Saya udah lama banget nyari selendang itu. Hei, tunggu dulu ya. Emangnya apa sih manfaat selendang ini buat kamu? Sangat berguna, Mbak. Dengan selendang itu saya bisa terbang. Itu adalah pakaian para bidadari. Dan dengan selendang itu, saya bisa kembali ke kayangan. Saya bisa berkumpul lagi sama keluarga dan saudara-saudara saya. Sekarang aku tahu. Tahu apa, Mbak? Pantesan aja Jaka Tarub sengaja ngambil selendang ini dari kamu. Supaya kamu nggak bisa balik lagi kan ke kayangan. Ternyata kamu yang sembunyiin selendang saya, Jak. Wulan? Jangan ngomong apa-apa lagi, Jaka. Saya pikir awalnya kamu adalah seorang pahlawan. Seseorang yang sangat baik. Tapi ternyata saya salah. Kamu nggak lebih dari seorang pecundang. Tega sekali kamu, Jaka, menjebak saya hanya untuk tetap tinggal di bumi. Tolong, Wulan. Aku mencintaimu. Stop! Jangan ngomong cinta lagi, Jaka. Semua itu palsu. Kamu bangun cinta kita di atas dasar kebohongan. Kamu tahu dasar itu rapuh. Dan kamu juga sadar kan? Suatu saat kalau saya tahu yang sebenarnya, saya akan hancur. Tapi kamu nggak mikirin saya. Kamu ngelakuin semua itu hanya demi kepuasan kamu sendiri. Siapa yang memberikan selendang itu? Sita kan? Buat apa kita ngomongin semua ini? Maaf, Jaka. Tapi saya harus pergi. Terima kasih atas kebaikan kamu selama ini. Tapi saya nggak bisa tetap tinggal di sini. Jangan pergi, Wulan. Aku tahu kalau aku salah. Tapi tolong
Jangan kamu abaikan cintaku untukmu, Wulan. Wulan! Wulan! Tolong, Wulan, kamu jangan pergi. Apa kamu nggak ingat waktu kita bersama-sama? Semua aku lakukan karena aku mencintai kamu, Wulan. Aku nggak sanggup kalau aku harus kehilangan kamu. Kamu sudah berjanji nggak akan meninggalkan aku. Tapi kenapa sekarang kamu pergi? Selamat tinggal, Jaka. Kenapa kamu pergi tinggalkan aku, Wulan? Kamu sudah janji gak akan meninggalkan aku. Udahlah, Jak. Mungkin dia itu memang bukan jodoh kamu. Sekarang kamu senang? Hubungan aku sama Wulan sudah hancur. Seharusnya kamu gak memberikan selendang itu sama Wulan. Apa yang kamu mau? Hah? Sebagai sahabat seharusnya kamu gak memberikan itu sama dia. Kamu gak menusuk aku dari belakang. Sekarang kamu puas. Jak, tapi perempuan itu kan bukan cuma Wulan. Hanya Wulan yang aku cinta. Dan aku hanya akan menikahi Wulan. Harusnya kamu berikan selendang itu sama aku. Aku pasti akan memberikan sama Wulan. Jaka! Jangan dekati aku lagi. Biarkan aku mati. Apa gunanya aku hidup tanpa Wulan? Jaka! Jak, maafin aku ya. Sebenarnya aku yang udah nyelakain Wulan, Jak. Aku ngelakuin itu semua supaya aku bisa misahin kamu sama Wulan. Dan aku bisa ngedapetin cinta kamu. Mata kutuk. Jadi semua ini kamu yang rencanakan supaya aku bisa sama Wulan. Jangan mimpi, Sita. Aku nggak akan pernah punya perasaan apa-apa sama kamu. Jak, aku tuh sayang sama kamu. Selama ini aku udah tunjukin semuanya buat kamu, Jak. Aku tuh cinta sama kamu. Aku nggak akan pernah memberikan cintaku sama kamu. Kamu ngapain sih nungguin Wulan? Dengar ya, Jak. Wulan itu nggak akan pernah buat balik lagi ke sini. Walaupun Wulan nggak balik lagi, aku nggak akan pernah mencintai wanita licik seperti kamu. Kamu jahat. Saya nikahkan Agus bin Ahmad dengan Dewi Marsita binti Sanjaya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Dewi Marsita binti Sanjaya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai.
Bagaimana saksi? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kebaikan kamu selama ini. Tapi saya nggak bisa tetap tinggal di sini. Jangan pergi, Wulan. Aku tahu kalau aku salah. Tapi tolong, jangan kamu abaikan cintaku untukmu, Wulan. Wulan! Wulan! Tolong, Wulan, kamu jangan pergi. Apa kamu nggak ingat waktu kita bersama-sama? Semua aku lakukan karena aku mencintai kamu, Wulan. Aku nggak sanggup kalau aku harus kehilangan kamu. Kamu sudah berjanji nggak akan meninggalkan aku. Tapi kenapa sekarang kamu pergi? Selamat tinggal, Jaka. Kenapa kamu pergi tinggalkan aku, Wulan? Kamu sudah janji gak akan meninggalkan aku. Udahlah, Jak. Mungkin dia itu memang bukan jodoh kamu. Sekarang kamu senang? Hubungan aku sama Wulan sudah hancur. Seharusnya kamu gak memberikan selendang itu sama Wulan. Apa yang kamu mau? Hah? Sebagai sahabat seharusnya kamu gak memberikan itu sama dia. Kamu gak menusuk aku dari belakang. Sekarang kamu puas.